Kemudian analisa resiko likuiditas. Profil likuiditas peminjam, yaitu si UD Sinar Mandiri, arus kas bulanannya menunjukkan bahwa bisnis ini bergantung pada pembayaran dari pelanggan besar dan beberapa kali mengalami keterlambatan pembayaran. Dampak terhadap pembayaran cicilan, jika ada keterlambatan dari pelanggan usaha, UD Sinar Mandiri mungkin kesulitan untuk memenuhi jadwal pembayaran cicilan. Maka risiko likuiditas dianggap tinggi dan perusahaan pembiayaan mungkin akan meminta tambahan persyaratan seperti jaminan aset atau rekening penampungan khusus untuk pembayaran cicilan. Kemudian ada risiko yang ketiga, risiko usaha dan pasar. Ya, secara evaluasi industri, sektor distribusi pangan stabil, namun sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dan kebijakan impor ekspor yang sering berubah. Sementara di kondisi peminjamnya, yaitu UD Sinar Mandiri, memiliki pangsa pasar lokal yang baik, namun persaingan ketat. Penambahan kapasitas belum tentu diikuti oleh peningkatan permintaan. Maka keputusannya dalam risiko usaha dan pasar, risiko bisnis moderat hingga tinggi. Disarankan untuk diversifikasi pelanggan guna mengurangi ketergantungan pada klien-klien yang besar. Selanjutnya, analisa risiko operasional. Pada sistem pengelolaan operasi, PT Dana Prima mengevaluasi sistem manajemen UD Sinar Mandiri, termasuk manajemen inventory dan distribusi. Perusahaan ini masih menggunakan manajemen inventory manual yang bisa menyebabkan ketidaktepatan data stok dan distribusi. Potensial dampaknya adalah jika pengelolaan inventory tidak ditingkatkan, ada risiko kesalahan distribusi atau kekurangan stok yang bisa mengganggu aliran pendapatan. Maka keputusannya adalah risiko operasional dianggap tinggi. Ya, PT Dana Prima mungkin akan mengajukan syarat tambahan seperti penggunaan sistem inventory digital atau pelatihan manajemen bagi tim operasionalnya. Kemudian risiko reputasi. Ya, reputasi peminjam, PT Dana Prima menilai reputasi UD Sinar Mandiri di pasar. Berdasarkan survei, peminjam memiliki reputasi baik di antara pemasok dan pelanggan. Maka risiko bagi perusahaan pembiayaan, risiko reputasi cukup rendah karena peminjam dikenal memenuhi kewajiban terhadap mitra bisnisnya. Maka keputusannya adalah risiko reputasi dianggap rendah sehingga tidak diperlukan mitigasi tambahan. Selanjutnya, risiko suku bunga. Karena ketergantungan pada suku bunga pasar, pinjaman kepada UD Sinar Mandiri menggunakan suku bunga mengambang yang berisiko membebani peminjam jika suku bunga naik. Kemudian yang kedua adalah kondisi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi meningkatkan risiko peminjam dalam mengelola fluktuasi bunga. Keputusannya adalah risiko suku bunga moderat. PT Dana Prima mungkin menawarkan opsi suku bunga tetap dengan penyesuaian tenor. Setelah penilaian beberapa risiko tersebut, maka setelah keputusan akhirnya, PT Dana Prima memutuskan untuk menyetujui pinjaman sebesar 500 juta dengan tenor 3 tahun. Kemudian mensyaratkan jaminan berupa aset tetap seperti gudang milik UD Sinar Mandiri untuk mengurangi risiko kredit seperti yang tadi dibahas. Kemudian menyarankan penggunaan rekening khusus untuk mengelola pembayaran cicilan guna mengurangi risiko likuiditas. Lanjut, keputusannya adalah menerapkan opsi suku bunga tetap selama 1 tahun pertama untuk memberikan stabilitas awal bagi peminjam dengan opsi penyesuaian di tahun kedua. Maka kesimpulannya, PT Dana Prima mampu mengelola risiko dengan memberikan persyaratan tambahan seperti jaminan, rekening khusus seperti yang dibahas tadi. Dengan keputusan ini, perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian dan tetap mendukung perkembangan bisnis peminjam dalam kondisi yang terukur. Berikut kita akan berbicara tentang tahapan penjualan produk pinjaman. Tahapan penjualan produk pinjaman ada beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi dan segmentasi calon nasabah. Yang kedua adalah promosi dan pemasaran produk. Yang ketiga adalah pendekatan dan edukasi calon nasabah. Yang keempat adalah konsultasi dan analisa kebutuhan nasabah. Yang kelima adalah pengajuan dan verifikasi dokumen. Selanjutnya, yang keenam adalah analisis kredit dan persetujuan pinjaman. Yang ketujuh adalah penawaran kontrak dan penjelasan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah oke, maka lanjut ke penandatangan kontrak dan pencairan dana. Yang kesembilan adalah layanan purna jual dan pemantauan pembayaran. Kemudian terakhir adalah evaluasi dan penanganan risiko pasca penjualan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, identifikasi dan segmentasi calon nasabah. Tujuannya untuk membantu memahami kebutuhan spesifik calon nasabah. Apakah itu untuk keperluan konsumtif, modal usaha, dan lain-lainnya. Tindakan yang dilakukan tentu mengumpulkan data dari sumber-sumber internal, misalkan nasabah bank tersebut, atau eksternal seperti survei pasar, dan mengelompokkan nasabah berdasarkan profil risiko dan kebutuhan pinjaman.
Langkah kedua adalah promosi dan pemasaran produk. Tujuannya tentu untuk menyebarkan informasi tentang produk pinjaman melalui saluran tepat agar calon nasabah tertarik. Ya, bisa menggunakan iklan, email, media sosial, atau direct ke consumer ya, untuk menjangkau calon nasabah. Strategi pemasarannya biasanya menyoroti manfaat produk seperti suku bunga rendah, tarif fleksibel, atau persyaratan yang relatif mudah. Langkah ketiga adalah pendekatan dan edukasi kepada calon nasabah. Tujuannya tentu untuk membantu calon nasabah untuk memahami produk, manfaat, dan risikonya. Hal ini penting agar nasabah merasa nyaman dan percaya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini bisa melalui telepon, email, atau pertemuan tatap muka. Langkah berikutnya adalah konsultasi dan analisis kebutuhan nasabah. Tujuannya supaya produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial nasabah. Ya, itu dalam proses wawancara biasanya. Kemudian setelah itu pengajuan dan verifikasi dokumen yang diperlukan sesuai dengan legalitas dan regulasi yang berlaku.